apapun caranya kita tetap memakmurkan masjid, karena masjid bukanlah bangunan. Masjid itu ada di kolbu kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW, kemudian dalam Al-Quran itu jelas sekali bahwa inti masjid itu adalah tempat mengangkat nama Allah, tempat meninggikan nama Allah. Dan yang disebut masjid hakiki bukan bangunan, karena bangunan itu mengikuti budaya. Masjid kita budayanya ada budaya Persia, ada budaya Eropa, ada budaya lokal, tergantung kultur yang kita ambil, peradaban yang kita serap. Maka meskipun kita harus mengalah, jangan sedih-sedih amat Bapak Ibu. Masjid yang sebenarnya, masjid artinya tempat mengingat Allah, tempat mengingat Allah yang sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri. Maka bawalah masjid kemanapun, bawa spirit masjid mengingat Allah kemanapun. Baik Bapak Ibu, supaya walaupun kita jauh, biar koneksi hati ada sesama kita, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati, pikiran dan batin kita untuk menerima kajian ini, dan kita pun, saya pun diridhai oleh Allah dan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita akan didasarkan kepada surat Muhammad ayat 19. Jadi tema mengenal Allah diambil dari ayat ini, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasannya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang dituju, tiada yang dicintai, tiada yang kita cari kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Allah, perintah ini kemudian diterjemahkan oleh imam kita, Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Beliau menukil ayat ini lalu mengatakan dalam judul babnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu baru berbicara, berilmu dulu baru beramal. Karena ilmu adalah amal yang sebenar-benarnya amal. Di mana letaknya ilmu? Ilmu itu terletak fi sudur al-alim, di dada orang yang alim. Dada itu bukan dada ini, dada itu bahasa Arabnya sadar. Sudur jamak dari sadar, sadar artinya sumber. Maka ketika disebut dada, kita tidak terjemahkan dada yang fisik, tapi yang dimaksud adalah sumber dari spirit hidup kita di dalam tubuh ini. Apa kata Allah? Fa'alam. Surat Muhammad ayat 19, silakan kalau sempat di rumah dilihat. Fa'alam, ini perintah. Maka ketahuilah. Surat Muhammad, enak sekali ngafalnya, surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah, ini perintah. Kalau Allah memerintah dalam Al-Quran, ada satu kaidah yang disepakati oleh ulama kita, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, ini pada dasarnya ya, dan nanti yang di luar dasar itu, pada dasarnya perintah itu wajib. Maka kita kemudian memenuhi panggilan Allah, perintah Allah mengatakan, maka ketahuilah. Mengetahui itu tentu dengan belajar. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah kemudian mengatakan, La yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang ya'lamun. Ya'lamun itu kata kerja dari jamak plural, mereka yang tahu, mereka yang belajar tahu, mereka yang mencari tahu, dengan orang-orang yang tidak tahu. Perbedaan kita di dunia itu adalah perbedaan ilmu. Adapun turunannya harta, rumah, itu turunannya buah daripada si ilmu tadi. Karena orang berilmu dalam bab keagamaan, maka dia punya darajah, punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan manusia dalam bab keagamaan. Jika ada orang punya ilmu dalam bab misalnya dia seorang ahli militer, dia seorang polisi, maka orang yang berilmu biasanya dia naik kedudukannya. Begitu juga orang yang berilmu dalam bab perdagangan, usaha, dia biasanya akan memimpin, akan mengguide, akan minimal menjadi manajer lah, apapun itu. Dan selanjutnya.
Jadi perbedaan kita di dunia, bahkan di akhirat, itu adalah perbedaan ilmu. Bedanya apa? Di dunia, ilmu yang kita ketahui, yang kita ilmui adalah ilmu yang bersifat empirik atau materi. Ya, objeknya adalah mendapatkan materi, mendapatkan kedudukan di dunia. Adapun ilmu di akhirat, tentu ilmu tentang maqamat di surga dan mengenal yang punya surga. Bapak Ibu yang bukan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, jemaah Masjid Al-Hidayah, untuk mengenal itu, maka ada alatnya, ada perangkat, dan perangkat itu dalam diri kita. Kenapa hari ini ada orang ateis, ada orang agnostik, apapun namanya, itu karena tidak mau membuka pikirannya untuk masalah yang ini. Dulu ada namanya kaum sofis, ya, sofostaiyah kalau bahasa Arabnya, kelompok yang meragukan semua hal. Sekarang berkamuflase, bermutasi seperti virus, ya, menjadi aliran-aliran yang mengingkari ada Tuhan, adanya Allah pencipta alam semesta. Apa yang dikatakan oleh para ulama kita? Nah, saya akan menyebutkan beberapa inti-inti dari penjelasan Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqiz Minad Dhalal, ya. Kalau Bapak Ibu sempat, silakan dicari. Ini kitab sudah diterjemah, ya, oleh beberapa penerbit, saya lihat, dan penerbitnya bagus. Imam Ghazali, selevel Imam Ghazali, sudah menjadi profesor di suatu kampus namanya Nizamiyah di zamannya. Beliau wafat tahun 505. Itu masih membutuhkan pencarian. Maka beliau mengalami beberapa fase-fase luar biasa. Disitulah beliau kemudian menemukan bahwa ilmu ini dapat diketahui dan dapat dihasilkan dengan beberapa perangkat. Perangkat ini akan menentukan apa yang didapat. Beliau membagi 4, dan itu 4 itu mulai dari bawah. Ilmu yang paling dasar disebut dengan ilmu hissi, ilmu yang diperoleh dengan perangkat hissi. Hissi ini, Bapak Ibu, saya melihat, saya tahu. Bapak Ibu dengar, sekarang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu tahu. Kalau saya kemudian sentuh, oh berarti barangnya ada. Nah, kalau tercium, berarti kemudian, oh ini bendanya ada. Kita kalau misalnya masuk ke rumah, kita mencium bau rendang, bau sop, oh berarti ada yang masak sop. Nah, ini namanya ilmu yang didapatkan berdasarkan panca indera. Ya. Jadi bahasa kerennya hissi atau empirik. Bahasa kitanya panca indera. Nah, orang-orang yang mengatakan, Tuhan tuh nggak ada. Kalau ada pasti terlihat. Kalau ada, kenapa dibiarkan orang kena pandemi? Nah, ini kata-kata yang sangat lucu, ya. Yang buat pandemi siapa, ya? Yang menskenariokan pandemi siapa? Mana ada virus itu terjadi tanpa campur tangan manusia? Tidak ada namanya suatu kejadian di dunia ini kecuali ada campur tangan kita, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini terjebak pada ilmu namanya ilmu hissi, ilmu yang berdasarkan hanya panca indera, dan ilmu paling rendah, ilmu yang didapat dengan perangkat paling rendah, ya. Betapa banyak di dunia ini yang kita nggak bisa lihat, tapi dia ada, bisa dilihat dengan mikroskop. Jika ada alat mikroskop untuk benda-benda yang kecil, bahkan virus itu bisa dilihat dengan alat yang canggih, makhluk-makhluk mikroba, apalagi hal-hal yang tidak empirik itu. Namun mereka terjebak dan mengatakan bahwa yang ada itu mesti empirik, bisa dilihat, bisa didengar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ bahwa ada orang yang sudah mulai naik. Nah, anak kecil itu ilmunya ilmu empirik panca indera. Tapi anak kecil sudah mulai berpikir, ya. Ketika dia mulai anak-anak, remaja, maka dia mulai menggunakan akalnya. Nah, orang-orang yang belum percaya Tuhan lalu mengadunya dengan panca indera, dia akalnya belum dia maksimalkan. Maka cara
mengenal Allah yang kedua itu adalah dengan cara menggunakan akal. Nah, dalam Al-Quran, semua lafaz akal itu kata kerja. Bahkan dikatakan ketika orang masuk ke dalam neraka, dalam surat Al-Mulk ayat 10, apa kata mereka, ahli neraka? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami, kata penduduk neraka, mau mendengar nasma'. Nasma' ini tadi panca indera. Au na'qilu, atau kami berakal. Jadi kata berakal itu diabadikan, bahkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian menyesali tidak memaksimalkan akalnya. Na'qilu dalam bahasa Arab ini sangat luar biasa sekali, kata kerja aktif. Maka tidak ada namanya, dulu saya berpikir. Enggak, berpikir itu selalu. Berpikir itu beda dengan kepikiran. Berpikir itu ada servernya. Ada dua jenis orang berpikir. Ada orang yang berpikir dengan sumber datanya panca indera. Ada orang yang berpikir dengan sumber datanya adalah qalbu. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang menggunakan akalnya cuma dengan panca indera disebut dalam Al-Quran ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Mereka gunakan kecerdasannya cuma untuk memenuhi hasrat-hasrat keduniawian. Ya. Lalu kemudian dalam Al-Quran ada dua ayat yang sangat sering saya ingat. Ya. Tentu ada ayat lain yang semakna. Dalam surah Al-Hajj misalnya, Allah mengatakan afalam yasiru fil ard. Ya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu kemudian mereka menjadikan qalbunya sebagai alat berpikirnya. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka mempunyai qalbu yang dijadikan server, yang dijadikan alat sumber data untuk mereka berpikir. Nah, ini perbedaannya. Ya. Jadi ada yang menggunakan datanya adalah data empirik, data-data kalau nggak kelihatan ya sudah, kalau nggak tersentuh ya sudah. Tapi ada yang menggunakan hatinya. Nah, hati ini adalah penghubung kita dengan alam yang lain. Bapak saudara sahabat dimuliakan Allah, lalu Imam Ghazali ketika bercerita tentang ini, beliau menyebutkan bahwa dalam bab akal ini ada beberapa ilmu. Disebut dengan ilmu falsafah dan ilmu kalam, ilmu aqidah. Jadi Imam Ghazali lama di filsafat, lama di ilmu kalam. Beliau mengatakan ilmu kalam adalah basicnya, ilmu akidah, ya. Itu yang menjadi perdebatan sekarang, orang debat mengenai Allah bersemayam di langit itu gimana atau tidak pergi gimana, Allah berarah di mana. Nah, ini perdebatan kalam. Nah, saya rasa Bapak Ibu seumur ini nggak usah berdebat di situ, yakini saja apa yang Allah turunkan, selesai. Ya. Kemudian di filsafat Imam Ghazali bercerita, saya di filsafat itu mempelajarinya setahun, memurojaahnya, mengkaji kembali, menyimpulkan setahun, lalu kemudian menuliskannya pada tahun ketiga. Itu Imam Ghazali. Ya, seperti orang-orang di kampus kira-kira 3 tahunan. Lalu beliau melihat orang filsafat ini teori saja dengan akal. Betul, di akalnya luar biasa, tapi belum praktis. Cuma teman-teman perlu diketahui, di antara ilmu filsafat yang dipelajari Ghazali adalah kedokteran. Ada ilmu handasa, arsitek, ada ilmu hisab. Jadi ilmu kedokteran itu ada ilmu filsafat. Tapi filsafat yang mana? Filsafat terapan. Jika teman-teman bertanya, Ar-Razi itu ngaji filsafat, belajar filsafat, ahli filsafat. Iya, tapi saya filsafat murni. Saya tidak belajar filsafat terapan. Filsafat yang kemudian sudah menjadi ilmu eksak. Ya. Hidup saya bersama hadis Nabi lebih lama daripada hidup saya bersama filsafat. Ya. Saya bersama hadis-hadis Nabi mengabdi sampai sekarang, dari 2004 sampai sekarang. Hitung saja berapa tahunnya. Adapun dengan filsafat, saya cuma 5 tahun lah yang intens. Kemudian waktu saya kemudian jadi dokter, saya sempat mengajarkan dan mendiskusikan beberapa kitab filsafat dan kalam dengan mahasiswa S1, S2 di UIN. Waktu dulu masih mengajar di UIN sampai 2019 ya.
Tapi hidup saya sehari-hari, setiap saat, filsafat tidak terlalu banyak kita olah, kecuali hanya menjadi instrumen untuk membaca kitab-kitab yang berat. Ya. Saya lebih banyak dengan hadis Nabi, bahkan Allah takdirkan, Allah gerakkan hari ini, Allah kasih saya hadiah untuk bisa mengajar di pusat Quran yang ada di Jakarta, ya, yang ada di sekitar Jakarta. Alhamdulillah. Ya. Jadi bacaannya Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, dan semua ilmu ini ada di tataran ilmu akal. Jadi ada ilmu akal yang untuk agama, ada ilmu akal yang untuk falsafah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, filsafat ini tidak semuanya haram. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, kemudian sebelumnya ada Maqasid Falasifah, tujuan-tujuan berfilsafat para filosof. Itu kemudian membagi bahwa filsafat itu ada yang haram, filsafat itu ada yang makruh, ada yang boleh gitu, ya. Bahkan ada yang hukumnya bisa naik. Misalnya ilmu kedokteran, filsafat kedokteran itu menjadi fardu kifayah di satu negeri. Ilmu filsafat yang berkaitan dengan handasa, arsitek. Maka saya heran teman-teman yang kemudian membenci filsafat, tapi itu menjadi alat dia makan dan hidup di dunia ini. Ya. Dia mengharamkan filsafat, tapi ternyata dia belajar kedokteran, belajar biologi, belajar arsitek, belajar matematika, dan dia kemudian hidup dengan itu. Betapa tidak mengertinya orang ini, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Ya. Maka kemudian Imam Ghazali menemukan apa kelebihan dari ilmu ini. Nah, kelebihan ilmu ini yang luar biasa. Teman-teman, ada orang yang gagal dalam bab akal meskipun dia bergelar, meskipun dia kemudian mempunyai basic yang luar biasa dalam pendidikan. Masih ingat dulu ada Kanjeng Dimas, diikuti oleh seorang yang intelektual, karena orang yang intelek ini melihat si Kanjeng Dimas bisa mengeluarkan duit, lalu dia mengatakan, saya melihat dengan mata kepala saya bahwa dia bisa mengeluarkan duit, itu keramat. Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Ghazali mengatakan begini, nah ini panduan buat kita, supaya mengenal Allahnya lebih utuh. Apabila, kata Imam Ghazali ini ya, ada orang merubah tongkat atau batu menjadi emas. Lalu dia mengatakan, 1 tambah 1 sama dengan 1000. Saya tetap tidak percaya. Yang saya lihat, betul, yang saya lihat emas. Mata saya mengatakan emas. Tapi akal saya mengatakan apa? 1 tambah 1, 2, bukan 1000. Meskipun dia menunjukkan bahwa kerikil bisa menjadi emas, 1 tambah 1 tetaplah 2. Jadi keramat, kejadian luar biasa, magic, tidak pernah merubah paradigma akal. Tidak akan pernah merubah cara berpikir kita. Semoga obrolan saya tidak terlalu berat ya. Walaupun ini memang mukaddimah, ini sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa perbedaan yang pertama dan kedua? Kalau ahli agama, dia terjebak pada empirik. Pertanyaannya, mana teksnya, mana dalilnya? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh orang yang ahli akal. Jadi kalau yang pertama tadi, orang empirik, panca indera, dia butuh dalil yang ada tulisannya, teksnya, ada kitabnya. Sedangkan kelompok yang kedua ini, kelompok ahli akal, dia bertanya dalil, bukan dalil teks, tapi pembuktian secara rasional. Walaupun teks mengatakan apapun, tapi kalau tidak nyambung dengan rasionya, dia nggak percaya. Itu sebabnya, mohon maaf, beberapa orang yang belajar filsafat atau ilmu-ilmu akliyat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasio, logika, itu kadang-kadang mengkritisi teks orang-orang yang berpegang kepada teks. Dia tidak menolak Allah, tidak menolak Rasul, tapi dia menolak cara orang-orang kelompok pertama memahami teks. Itulah sebabnya kenapa terjadi perdebatan antara Allah itu di langit atau tidak perlu bertempat. Allah bertempat atau tidak bertempat. Orang yang mengatakan Allah bertempat itu karena ada teksnya, menyebutkan ada 6-7 ayat di Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Nah, ini kan menunjukkan tempat.
Tapi orang-orang yang berakal ini kemudian mempertanyakan, terus sebelum Allah menciptakan arsy, menciptakan langit, Allah di mana? Nah, maka terbentur-benturlah di situ, ya. Jadi orang ini sebenarnya sudah beda kelas. Kemudian yang ketiga, ada kelompok yang sudah masuk kepada akal terapan, ini yang disebut orang-orang laboratorium, orang-orang kedokteran praktis, ya, ahli kimia praktis. Kalau tadi kimianya murni, matematikanya murni, kedokterannya murni, sekarang sudah masuk ke alam praktis, dunia lab, klinik. Itu yang disekolahkan hari ini, ada sekolah kedokteran, jurusan teknik sipil dan segala macamnya. Dan mereka punya kaidah. Apa kaidahnya? Yang disebut ilmu itu sesuatu yang sudah diuji secara keilmuan. Makanya kenapa sekarang lembaga-lembaga kesehatan di dunia itu, kemudian seperti WHO atau ahli-ahli kedokteran dimanapun, itu susah percaya dengan jamu-jamu di negeri kita. Meskipun kitab-kitab mengenai jamu itu sudah banyak, masalahnya cuma satu. Mereka tidak menolak bahwa jamu-jamu itu berkhasiat. Tapi kajian mengenai jamu-jamu, penelitian mengenai jamu-jamu itu belum ada yang terekap secara secara ilmiah, standar-standar keilmuan kedokteran. Dulu ada orang sakit, diobati dengan temulawak, 40 hari sembuh, tapi tidak ada laporannya. Beda dengan kedokteran barat hari ini, mereka mencoba satu obat, lalu ada percobaannya, ada perkembangan indikatornya, dalam sekian bulan apa yang terjadi, bulan berikut apa yang terjadi. Ini tidak dilakukan dalam terapan jamu. Bukan berarti jamu ini tidak ada, gitu, tapi tidak teruji. Maka bagi level ketiga ini, kalau tidak teruji maka dia tidak ada. Nah, kalau dia orang ahli agama, nah ini mulai hobi nyoba-nyoba Allah. Contohnya gini, kata Ustadz Fulan, sedekah bikin duit banyak. Coba gitu. Kalau terjadi, dia percaya. Kalau nggak terjadi, dia nggak percaya kepada agama kita. Kata Ustadz Fulan, ngelihat mobil bagus, baca sholawat, nanti dikasih Allah. Coba dicoba. Ada yang berhasil, dia percaya, tambah kuat beragamanya. Ada yang tidak percaya. Kata Ustadz Fulan, kalau sakit kepala begini, ruqyah. Kalau yang sembuh, dia tambah kuat. Yang nggak sembuh, dia nggak kuat. Jadi, kepercayaannya itu berdasarkan percobaan. Ini kemudian menjadi masa depan ilmu pengetahuan di dunia. Tapi ini juga kalau dibawa ke agama, ini sebenarnya juga menjadi basic. Maka ada yang keempat. Yang keempat ini orang mengenal Allah, mengenal sesuatu dengan ruhaninya, dengan ruhnya, ya, dengan kolbunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk, bukan benda, maka tidak bisa dicapai dengan benda. Kita kenapa bisa melihat langit, bumi, gunung? Karena langit, bumi, gunung itu benda, materi. Kenapa kita bisa merasakan cinta, benci, kesel? Karena itu ada dalam diri kita, psikis, ada di akal kita, ada di jiwa kita. Lalu, kapankah kita merasakan Allah? Maka ada kata kunci itu rasa, itu zauq. Imam Ghazali mengatakan, la ya'rifuha, la ya'lamuha illa man yazuquha atau man zaqaha. Tidak mengenal bab ini kecuali yang merasakannya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saya ringkas, kalau ingin mengenal Allah, maka kita harus mengaktifkan 4 perangkat ini. Pertama, carilah teksnya secara empirik. Yang kedua, gunakan akal yang sehat. Yang ketiga, kemudian cobalah berpetualang, berpiknik. Kalau perlu ngaji ini, kajian ini, sehingga kita kemudian ada perbandingan, mencobai. Dan yang keempat, mulailah praktek di dalam diri sendiri, merasakan, mengingat-ingat kebesaran Allah. Maka Allah kemudian, karena orang Bani Israel ini banyak jidalnya, banyak debatnya, Allah mengatakan, kamu kalau tidak ingat aku, cukup ingat nikmatku. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi kalau nggak ingat Allah, ingat nikmatnya Allah. Ini juga sama.
Kita kalau lagi tengkar sama teman kita, atau sahabat kita, atau teman hidup kita, maka ingat kebaikan-kebaikannya. Supaya kemudian eksistensi dia hadir lagi dalam diri kita. Nah, itu bagian pertama, Bapak Ibu. Kemudian, jika ingin mengenal Allah, apa yang akan dikenal? Kalau filsafat hanya meyakini Allah itu ada atau tidak, dan mereka sepakat mengatakan Allah ada. Dalam ilmu akidah, kemudian dipelajari apa saja, maka ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, ini adalah next sempurnaan dari ilmu-ilmu yang tadi. Apa itu? Jadi yang dipelajari dalam ma'rifatullah, mengenal Allah itu minimal ada 4 juga. Pertama, mengenal namanya. Maka kita belajar Asmaul Husna. Saya dengar di Masjid Al-Hidayah, di PO sudah ada kajian Asmaul Husna. Cuma sayangnya terhenti. Ya. Yang kedua, mengenal af'alnya, perbuatannya, keajaiban-keajaibannya. Yang ketiga, mengenal sifat-sifatnya. Ya, nah ini yang bisa menyentuh ini cuma ahli-ahli kolbu. Ya. Yang terakhir, mengenal zatnya. Nah, ini rahasia Allah yang ada di kolbu Rasul. Nah, kita nggak sampai ke sana, minimal kita 1, 2, 3 ini. Nama, perbuatan, dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi objek dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, semoga ke depan kita bisa menghidupkan kembali ma'rifatul asma, mengenal nama-nama Allah. Jadi nanti saya akan coba mengajak Bapak Ibu semua, membimbing kita semua dengan izin Allah tentunya, tentang nama, perbuatan, dan sifat-sifatnya yang maha agung. Lebih kurang itu Bapak Ibu yang mengenal Allah, pengantar mengenai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi tentang perangkatnya. Yang sempurna, nomor saling menyempurnakan ya. Yang pertama basic, empirik, panca indera. Kedua akal. Ketiga coba-coba, ya, percobaan namanya tajribah. Yang keempat zauq ruh. Dan ini lebih sempurna. Inilah ma'rifatnya Nabi, para aulia. Lalu apa saja yang akan diketahui? Nama. Nama-nama itu ada yang tertulis di Quran, ada yang tertulis dalam kitab-kitab yang lama, ada yang tertulis dalam hati orang beriman. Contohnya, kalau kita sakit, maka di hati kita menjerit, Ya Syafi, wah yang maha penyembuh. Kita kalau mendengar orang terdekat kita sakit, sahabat kita sakit, ada yang meninggal, maka yang teringat Ya Syafi. Ada yang hidup mati, Ya Muhyi, Ya Mumit. Hampir setiap hari kita mendengar ada orang-orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bekerja adalah Muhyi, Mumit, Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, nama-nama itu mengalir di alam semesta. Kalau tidak ada nama Allah pada diri kita, maka kita sudah mati dari dulu. Ya, kita sudah nggak hidup dari dulu. Jadi mengenal nama adalah mengenal diri. Mengenal nama adalah mengenal diri adalah awal dari mengenal ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita simpulkan bagaimana cara mengenal Allah, karena tadi panjang sekali ceritanya. Cukup dengan kalimat yang sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli qalbu, ahli ruh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau ingin kenal Allah, kenali dirimu. Kenali diri, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Kalau sudah kenal Allah, orang pun akan kemudian luput, tidak lagi mengenal dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, semoga ini pengantar bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah diwariskan oleh Nabi, para sahabat Nabi, dan ulama-ulama yang arifin, alimin. Wassallallahu ala Muhammad. Saya kembalikan kepada host Sidi Musa, silakan kalau ada yang mau didiskusikan.